Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Fadrin, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaporkan hasil dari pelaksanaan pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau PLP 1, yang mana sekolah tujuan saya yakni SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, dengan narasumber yakni Bapak Adi Suryadi MPD selaku Kepala Sekolah dari SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, Azlia Sensei selaku Guru Bahasa Jepang dari SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, dan juga Rizky Alfiansyah selaku alumni tahun 2020 dari SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PLP 1 di semester 5 ini. Berikut ialah tampilan videonya. Untuk itu langsung saja ke pertanyaan pertama, yakni karakteristik umum dari peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat ini bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Karakteristik ya, siswa, siswi SMK Muhammadiyah 1. Kan ini inputnya ya, masuknya itu dari berbagai sekolah ya, SMP, MTS, SMP negeri, MTS negeri, kemudian juga SMP swasta, SMP swasta. Tapi rata-rata ini dari swasta ya, swasta. Jadi juga banyak. Kita kan memang paling tidak anak-anak sini ya bisa baca Quran, tahu huruf Arab. Jadi memang itu yang kita utamakan. Makanya kita ada tes masuknya, wawancara, praktik sedikit ngajinya, kan. Paling tidak tesnya ya dia bisa apalah ya, pendidikan agama itu ya. Pertama pendidikan agama, ya. Kedua ya pendidikan umum. Untuk pertanyaan kedua mengenai struktur organisasi ataupun tata kelola dari SMK Muhammadiyah 1 Ciputat ini apa saja, Pak? Struktur ya, struktur organisasi biasa. Ya, kita ada sekolah, kepala sekolah, sekolah, kemudian staf-staf bawahnya biasa lah. Itu alur alur perintah kerja. Ya. Tapi kita semuanya, walaupun ada struktur itu, dari pimpinan, ya, kepala sekolah, kepala badan kalian, staf, ada koordinasi. Jadi semuanya kita mengharapkan ada koordinasi. Jadi kita ini pimpinan, wakil, sifatnya kan dia pemberi perintah biasanya kan, harus koordinasi dulu dengan pimpinan sekolah. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain yang sifatnya binasan sekolah, kita selalu harus kolektif. Jadi kan kita ada 3 ya, ada wakil siswaan, kurikulum, sarana. Ya, kita terkait saling berkoordinasi. Jadi semuanya ini tuh. Lebih jelasnya nanti ada gambarnya. Oke, siap, Pak. Oke, berikutnya untuk implementasi peraturan dan tata tertib nih terkait kalau bagi siswa yang melanggar. Nah, mau dari hukuman atau ya pelanggaran yang dilakukan siswa, hukumannya dari yang berat ataupun yang besar maupun yang kecil itu gimana, Pak? Oke. Andai ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah, pertama ya kita kan teguran, lisan, teguran tertulis, dan terakhirnya itu pemberhentian. Ya. Kalau anak-anak terlambat, itu biasanya dia suruh ngaji di tadarus. Kalau nggak tadarus itu nggak mempan, mungkin nanti dengan fisik itu sedikit lah untuk push up dia. Ya. Kalau nanti itu juga nggak mempan juga, ya kita kasih surat teguran selama 3 hari misalnya, terlambat kasih teguran. Nggak mempan juga, orang tuanya panggil, ya, orang tuanya panggil. Ini anak sekarang ya, beda dengan dulu siswa-siswa kan. Sekarang ini kalau ya, ibunya bersabar, ya. Kita yang melanggar tata sekolah itu yang katakanlah ketahuan tawuran, berkelahi, ya, itu langsung kita berhentikan.
Misalnya sekali dia tawuran, selesai 2 minggu, tawuran lagi udah berhentikan. Iya, kita begitu. Iya. Kalau tawuran berdua yang tidak baik, pertama ya kasus-kasus merokok ya namanya sekarang ya, merokok, dorong kanan, ada orang tua biasa. Insya Allah ya nggak banyak lah. Kalau di sekolah ini sih yang merokok nggak banyak. Atau di luar ya, luar di sini dia merokok tidak, kita nggak tahu. Cuma radiusnya kan 200 meter di sini dari sekolah. Tadi 200 meter, kalau ada merokok itu masih lingkungan sekolah. Ya kalau lebih dari 200 meter itu udah tanggung jawab di luar sana. Kalau masih di luar sekolah, makanya siswa itu kontrol terus sebelum pulang ya kan? Masih ngobrol-ngobrol. Bisa dipecah gitu. Iya. Ini teguran lisan, tertulis, pemberhentian. Kalau parah ya. Baik. Rapat itu bagaimana Pak? Ya prosedurnya karena kita ini kalau masih normal ya, COVID itu kita upacara sebelum minggu sekali. Senin ini upacara, Senin besok tidak, Senin depan lagi upacara di kita. Ini kita maksimalkan di sini. Jadi ada jadwalnya, jadwal upacara. Petugas juga Bergantian. Ya bergantian. Mungkin ini kelas 12 perkantoran, minggu depan 12 perkantoran, kan? Terus bergantian. Ya. Itu ada jadwalnya. Kalau rapat ya sesuai dengan programnya, ya sesuai dengan program sekolah. Biasanya awal tahun ajaran rapat persiapan PPDB, ya kan? Kemudian lagi persiapan MOS apa itu namanya kalau di momen kita ini apa kenalan siswa itu ya. Masa taruh Oh iya, ya, taruh. siswa itu ya kan PM ya kan kita kan di PM kenalan siswa baru. Setelah itu mungkin PTS. Jadi setiap ada momen-momen yang sifatnya apa kegiatan sekolah ada undangan ya. Kemarin juga kita udah habis ini rapat sama wali murid kelas 10 realisasi program kelas 10. Jadi semuanya Jadwal gitu. terjadwal, ada programnya dan juga kita mengundang orang tua ya. Tentunya kalau sifatnya PTS, KAS. Kegiatan rutin, kurikuler dan ekstrakurikuler. Oh iya, school. Di Ada kita apa banyak saja? ada 12 ya. Ada BTQ, tari saman, tari tradisional, tapak suci Muhammadiyah, terus basket bola, ya, sepak bola. Ada 12. Terus kalau terkait sistemnya Pak, apakah wajib mengikuti satu ekskul atau dibebaskan? Boleh ikut, boleh Oh tidak? iya, baik. Ya memang sih, harusnya kan kita sih maunya awalnya sekolah itu kalau si Pulan ini sebenarnya BTQ, ini tari saman, kelompok ini Pak, tradisional. Ya, tapi kita bebaskan. Ini kan cari bakat ya, bakatnya kemana nih? Sebenarnya kemana? Bebaskan. Ada juga dia ikut tari saman, ikut juga tradisional, ikut juga BTQ, ikut muhadarah. Jadi untuk mengembangkan minat bakat mereka juga ya. Jadi Iya, enggak mengembangkan minat bakatnya, dia senangnya apa? selain akademik juga non akademiknya ditingkatin gitu ya Pak. Oke. Non Akademik. Oke. Iya. Jadi banyak banget kegiatan yang bisa mengasah minat bakat siswanya juga ya Pak. Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya sudah bersama Alvia Sensei yang mana beliau merupakan guru dari mata pelajaran bahasa Jepang di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Selamat siang Sensei. Apa kabar? Oke. Untuk kita langsung saja ke yang pertama. Dalam pembelajaran bahasa Jepang di sekolah ini, metode apa yang Sensei gunakan?
game-game kan biasanya suka ada. Terus kalau mereka yang memang nggak suka ya kita kan bisa maksa juga, ya minimal mereka tahu ucapan-ucapan aja sama tulisan, siapa tahu nanti biasanya kan pas lulus dari SMK ini kan ada yang di restoran kita, cuma mereka bisa mencapai ya selalu pagi sama siang. Sama ini paling kita kasih lihat video-video aja, motivasi, siapa tahu nanti bisa terpikir. Kalau dari sisi cara penilaian terhadap siswa Bisa nilai kan karena setiap kali pertemuan kan pasti nulis materinya dulu, bisa dinilai dari mencatat apa dia mencatat atau enggak, terus selanjutnya setelah biasanya beberapa minggu setelah itu kan kita udah mulai hafalan ulang dulu hafalan kosakata, baik nilai dari rajin mereka mencatat atau enggak sama penyetor hafalannya. terus selain belajar di kelas ada nggak sih wadah yang bisa digunakan untuk menyalurkan minat siswa belajar bahasa Jepang? Sementara ini sih dulu paling anak-anak yang memang dari awal dari Jepang belajar di mana paling mereka Japri atau nanya langsung gitu aja. Apa film yang mereka dengerin atau lagu yang mereka dengerin maksudnya kayak gimana gitu. Untuk wadahnya sih dulu karena lingkungan kita ya bukan lingkungan atau apa, jadi pembelajaran sedikit Belum ada Japanese school gitu. belum ada. Jadi paling juga ada sedikit. Kemudian sekarang kan masa COVID nih, yang mana pembelajaran itu jarak jauh. Terus gimana nih tipe-tipe siswa yang belajar bahasa Jepang selama pandemi saat ini? Ya biasanya pada ya karena kita juga dari jauh sudah memantau apa namanya memantau itu kan bisa juga ya paling dilihat dari rajinnya mereka sekolah catatan atau hafalan aja gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya kan mereka berlalu jadi bisa langsung praktek bicara terus langsung dengan hafalannya. Kalau melalui online kan agak susah, jadi ya paling dilihat dari Dan selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber terakhir, yakni salah satu alumni dari SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Alfiansyah. Saya adalah alumni dari SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Oke, untuk pertanyaannya, selama kamu bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, apa saja pengalaman yang kamu dapatkan? Pengalaman saya selama bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat itu sangatlah banyak dan menyenangkan. Baik teman-teman dan guru-gurunya sangat ramah. Lingkungan sekolahnya juga nyaman dan bersih, serta fasilitas yang memadai, sehingga kita semangat dalam proses belajar. Kemudian mengenai tata tertib, apa aja sih yang ada di sekolah kamu? Tanggapan saya mengenai tatib di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Ciputat itu, sistemnya itu ketat dan tegas, sehingga dapat membentuk mental karakteristik kedisiplinan kami, agar kedepannya kami menjadi karakter yang siap. Salah satu tatib yang ada di sana, antara lain, yang pertama itu datang sebelum jam 7 tepat, yang kedua itu rambut tidak boleh gondrong, dan yang ketiga ditegur dan dihukum, serta diberikan sanksi bagi orang yang tidak mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, menurut kamu, tata tertib itu udah cukup efektif atau belum untuk mendisiplinkan para siswanya? Menurut saya, mengenai tatib yang ada di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Ciputat itu sangatlah efektif sekali, sehingga dapat membangun dan membentuk karakteristik kami, agar next depannya kita menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab. Oke, selanjutnya, selama kamu bersekolah, kamu tuh aktif dalam organisasi apa enggak? Kalau iya, kamu ikut apa? Terus kegiatannya ngapain aja? Ya, IPM. IPM itu sebenarnya sama aja kayak OSIS ya, namun di seluruh sekolah Muhammadiyah itu mengenal dengan singkatan IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, ini diantaranya itu salah satu kegiatannya, yang pertama itu adalah melakukan bansos, yang kedua itu adalah pengadaan perlombaan dalam memperingati Hari 17-an. Oke, selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan positif yang diterapin di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat itu apa aja? Kebiasaan positifnya itu banyak sekali. Yang diantaranya yang sering kami lakukan adalah setiap pagi kami diwajibkan untuk bertadarus Al-Quran. Lalu di setiap minggunya itu kami selalu menyetorkan hafalan kami berdasarkan buku pedoman, yang mana itu dapat menambah keislaman dan keimanan kami. Oke, cukup sekian untuk pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.